Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zakaria Yahya, biasa dipanggil Rifki, dengan NIM 123240200. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat demo program yang bertemakan PHP, penggunaan PHP. Jadi, seperti yang kita tahu, database-nya sudah saya impor. Kemudian di sini kita akan membuat yang pertama itu file koneksi untuk menyimpan data konfigurasi ke database. Yang pertama kita bikin koneksi. Oke. Kemudian kita buat dulu PHP. Nah, sini yang pertama itu ada membuat hostname. Kemudian sama dengan localhost titik koma, hostname-nya localhost, kemudian username-nya root, username SQL. Kenapa root? Karena ini username SQL. Kemudian passwordnya kosong, dikarenakan password SQL defaultnya XMPP. Kemudian yang terakhir database. Nah, di sini kita isi video karena nama database saya video. Oke. Kemudian kita akan membuat koneksi ke database menggunakan MySQL. Oke, yang pertama kita tulis kode koneksi. Nah, kita tulis semua variabel yang udah kita tulis. Username disesuaikan sama yang di atas saja. Password dan yang terakhir database. Oke, sudah, jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan membuat untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Kita buat if koneksi connect error. Nah, kita tulis die. Koneksi gagal. Connect error. Oke. Ini untuk jadi di sini itu setahu saya jadi di sini. Nah, titik koma. Jadi di sini untuk jika gagal akan menampilkan pesan error. Oke. Sebentar, ada yang ini. Sini sekarang kurang ini. Sebentar. Iya, ini. Nah, kemudian jika kita sudah selesai membuat koneksi, maka kita lanjut untuk membuat
tampilan. Di sini kita menggunakan nama customer. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menghubungkan yang sudah kita buat, menghubungkan koneksi yang sudah kita buat. Kita tes PHP acquire sama titik strip koneksi. Kemudian kita akan menjalankan query. Kita akan menjalankan query. Ini jangan lupa titik koma. Kita panggil customer ID disesuaikan dengan ada yang di database, company name from customer. Oke, sudah. Dan kita membuat template HTML dulu. Nah, di sini title-nya kita buat daftar customer saja. Oke. Kemudian di dalam body kita buat kedua. Nah, daftar customer. Oke. Ini gede nih. Daftar customer. Nah, kemudian setelah kita buat ini H2, kita akan membuat table untuk menampilkan daftar-daftar customer. Pertama, table kemudian tr th Yang pertama yang akan kita tampilkan adalah customer ID. Yang kedua, company name. Yang ketiga, lihat order. Nah, kita coba cek di file yang kita buat, tugas video, masuk ke customer PHP, dan ya karena ini typo hostname, jadi kita akan ubah dulu koneksi PHP di sini. Nah, hostname. Nah, kita sudah buat. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah ada data yang dikembalikan dari query. Kita terus if kita buat numrow ini hasil no. Kemudian kita buat ketika y berulang, ketika
maka data sama dengan menggunakan SQLi fetch as of hasil. Ini echo akan munculkan R di koma, kemudian echo ini menampilkan data. Kita akan menampilkan kolom customer ID. Ini data customer ID dan titik kita buat aja ini, kita turunin aja. Nah, kita akan menampilkan semuanya, customer ID, kemudian kita akan menampilkan company, dan untuk nanti untuk melihat order kita tulis dulu di sini company name, dan yang di sini. Nah, kita akan menampilkan link. Kita akan menambahkan link ke, nanti kita akan membuat order list. Jadi kita akan membuat tampilannya dulu. Sini kita untuk menambahkan href. Kita buat ini. Kita tambah untuk menyelesaikannya. Customer ID. Oke. Kemudian jika tidak ada data, maka akan menampilkan tidak ada customer. Kita akan tulis echo kita akan tambahkan supaya enak. Kita akan sedikit style, tambahkan
call span spannya 3, kemudian tidak ada customer. Ini jika customer kosong. Nah, terus titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, ini else-nya seharusnya dia di, nah ini harusnya dia di sini, jadi dia di, nah di sini. Oke, sudah. Kemudian kita akan menutup, jadi seperti ini. Di bawahnya kita akan menambahkan, kita akan menutup koneksi database untuk menghemat dan mengefisiensi sumber daya. PHP MySQLi close, dan yang di close adalah koneksinya. Jangan lupa titik koma. Nah, karena tadi kita membuat order list PHP ini, maka kita akan menambah file baru, yaitu order list PHP. Di order list, seperti biasa, kita akan menambahkan kita PHP dulu. Require koneksi. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah parameter customer ID dikirim dari URL. Jika tidak ada, maka hentikan pesan dan ada pesan error seperti ini. Is set get customer ID, dan akan memunculkan pesan ID tidak ditemukan. Oke. Bentar, kita cek dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat customer Jadi ini untuk menyimpan nilai customer ID dari URL ke variabel. Kemudian kita
kita akan masukkan mengambil data order ID. Jadi kita akan mengambil datanya, kita koneksi. Ini sudah koneksi, kemudian select order ID, order date from orders. Jadi untuk mengambil data dari tabel order berdasarkan order ID, customer ID, sorry. Where customer ID sama dengan ini kita buat seperti HTML biasa. Oke. Kita buat judulnya daftar order. Di head kita akan membuat tabel untuk menampilkan daftar order. Nah, tabel tr, kemudian th. Nah, untuk mempermudahnya kita ini aja. Yang pertama yang akan kita buat adalah order ID, kemudian order date, dan detail produk. Nah, jadi saya lupa untuk membuat judul. Kita akan membuat judul dulu. Kita menggunakan H2, dan H2 kita judul daftar order customer aja, daftar order customer. Kemudian daftar order customer, kita akan menunjukkan datanya customer. Jadi kita akan memunculkan echo. Nah, kita akan memunculkan customer untuk memudahkan agar customer yang muncul nanti. Jadi udah. Oke, selesai. Ya, kita akan membuat jadi kita akan mengecek apakah data order ada. Kita buat produk PHP. Nah, ini kurang lebih sama yang kayak tadi, jadi kita mungkin bisa ambil, karena kurang lebih sama. Kita ambil aja. Nah, kita pasang. Nah, tapi bedanya di sini adalah di sini kita akan mengubah di sini order ID. Di
sini order ID, kemudian di sini order date, dan di sini karena nanti kita akan menambahkan order detail, maka kita akan nulisnya di order detail PHP order berdasarkan order ID-nya. Ini kita tambah, ini kita ubah berdasarkan order ID. Jadi di sini jika tidak ada order, maka di sini akan ada tulisan belum ada order. Oke, udah aman. Jadi kurang lebih sama, dan nah ini tadi keambil. Nah, oke. Terus yang terakhir untuk tombol kembali. Jadi kita akan membuat tombol kembali. Kita kasih space BR, kemudian href. Jika ingin kembali ke customer, kita tulis customer. Ini adalah file yang ada di sebelumnya. Terus nanti kita akan tulis di sini kembali ke daftar customer. Nah, jadi ini adalah link folder file ya, dan ini adalah nanti akan ada tombolnya. Oke, kemudian yang terakhir untuk menutup database-nya, PHP seperti biasa, my SQLi close. Koneksi itu. Lalu kita cek. Oke, sepertinya ada kesalahan. Jadi di bagian customer ini kita tidak usah menggunakan spasi. Oke, coba cek. Tunggu sebentar ya. Nah, ini harusnya company name. Oke, coba cek. Nah, tapi di sini masih belum rapi karena belum kita tambahkan. Jadi tadi ada sedikit typo di sini, seharusnya company name O-nya itu besar. Jadi kita akan menambahkan sedikit tambahan supaya lebih rapi. Jadi di sini kita akan ke bagian tabel di sini. Tabel, kita tambahkan border. Tambahkan border 1, kemudian space, cell spacing. Cell spacing 0 aja. Kemudian kita tambahkan padding. Cell paddingnya 5 aja, cell paddingnya 5 aja. Nah, coba kita cek. Kita refresh dulu, kalau kita masuk. Nah, oke. Ini bisa kita copy dan kita ke order list. Kita samakan aja di bagian tab
menambahkan tabel. Jadi nah, tambahkan ini. Nah, oke. Berarti ya sebentar. Oh, sebentar. Oke. Jadi di sini kita akan tambahkan saat ini, terus kita masukkan di table. Nah, oke. Kita cek sekarang. Nah, ini kenapa customer ID belum ditemukan, karena kita belum menambahkan order detail. Jadi kita akan menambahkan order detail. Order. Nah, oke, kita akan menambahkan order detail. Di sini yang pertama adalah PHP seperti biasa. Kemudian kita akan require seperti biasa. Nah, di sini require maxi.php untuk menghubungkan. Kemudian ini kurang lebih sama, jadi kita ambil saja dari order list. Misalnya kurang lebih sama untuk mengecek seperti yang tadi, untuk mengecek. Kemudian kita akan menambahkan order ID di sini untuk menyimpan nilai order. Tambahkan order ID sama dengan get order ID. Nah, kemudian kita akan menambahkan untuk mengecek apakah customer ID juga dikirim ke URL dan untuk bisa kembali. If, baru kita buat if dulu. Is set terus kita ambil dari untuk customer ID nya, kita ambil customer ID nya customer. Nah, customer ID kemudian sama dengan get, terus kita ambil juga customer ID jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kalau jika tidak dikirim, nah kita isi kosong customer ID nya karena tidak terkirim. Jadi customer kosong, customer ID kosong, customer ini customer ID nya sama dengan kosong. Nah,
sini kita akan membuat query. Nah, jadi di sini kita akan membuat query untuk mengambil data produk yang dipesan berdasarkan order ID. Kemudian di sini kita akan join seperti di antara order detail dan tabel produk. Kita akan membuatnya dulu ya. Kita buatnya di dalam PHP ya. Kita buat sini. Query sama dengan select. Nah, kita akan mengambil dari order details, order ID. Kita tulis dulu semuanya. Produk name yang akan di ini, produk name. Oke. Kemudian setelah produk name itu ada unit price. Kita sesuaikan dengan yang ada di database yang sudah kita import. Unit price. Quantity. Kemudian diskon. Dan kita masukkan rumusnya. Unit price dikali that quantity sama dengan, karena yang di database kita itu pakai 0, maka kita 1 dikurangi discount plus sub total. Nah, kemudian kita buat from order detail, details. Nah, join product sama dengan produk ID-nya. Oke. Jika sudah, kita tambah where titik order ID sama dengan, kita akan manggil ID-nya. Nah, berapa titik koma? Kemudian ini untuk menjalankan query, kita akan menambahkan hasil MySQL query. Nah, ini jangan buat koma. Ini
ini titik koma dulu, titik koma di sini. Nah, dan kita seperti biasa, HTML biasa, kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel untuk detail pesanannya. Kita di sini tulis saja di sini detail pesanan gitu. Detail pesanan atau ya detail pesanan. Kemudian kita masuk ke body. Kita membuat detail order. Kita pesanan aja. Detail pesanan. Kita buat detail order ID. Sama seperti tadi, untuk menampilkan ID apa yang kita panggil, jadi kita pakai PHP ini. PHP echo order ID. Oke. Ini untuk judul ya. Kemudian kita akan masuk ke table. Kita akan membuat table di sini. Seperti biasa. Table TH nya itu ada, kita akan menampilkan order ID, product name, unit price, quantity, discount. Oke, dan nanti untuk subtotal juga kita akan menambahkan subtotal. Jadi ada 1 2 3 4 5. Yang pertama di sini ada order ID, kemudian product, kemudian price, quantity, discount. Kita tambahkan lagi satu lagi subtotal. Subtotal. Oke. Sudah, maka kita akan kenapa kita menambahkan ini? Jadi kita akan menghitung variabel total digunakan untuk menghitung total keseluruhan harga pesanan. Jadi total dari 0. Kemudian kita akan menampilkan tiap baris produk. Jadi kita akan menambahkan tiap tiap-tiap data. Jadi kurang lebih sama seperti tadi. Jadi kita akan menambahkan ini dulu. Sama seperti tadi. Nah, ada detail. Nah, tapi bedanya di sini adalah while hasil, kemudian kita akan menambahkan tiap total produk keseluruhan untuk data. Jadi tiap data-data tadi yang udah kita hitung di sini, itu akan ditotalkan di sini. Jadi di sini total plus sama dengan D subtotal. Jadi koma jangan lupa. Nah, kita akan menampilkan seluruh garis produk. Jadi nanti ada
kita tidak usah menggunakan ini. Jadi kita akan menampilkan produk-produk yang udah kita buat. Jadi yang di sini pertama tadi order ID, dan di sini product name. Nah, jadi ini unit price, terus nanti ini quantity, di discount, dan ini subtotal. Unit price, quantity, dan terakhir subtotal. Nah, kita sudah menampilkan semua data. Kemudian kita akan menampilkan seluruh data yang paling bawah. Jadi nanti kita akan lihat dari sini kan. Nah, ini untuk kita akan menampilkan seluruh data yang di paling bawah. Jadi kita akan buat echo, karena ini kita tulis manual aja. LTD, kita dipakai call span aja, pakai call span 5 aja. Kemudian P jadi tutup, terus kemudian kita tampilkan total kita, total Oke. Sudah, kemudian kita akan menulis kita akan menemukan tombol untuk kembali ke halaman daftar order. Customer ID sama dengan, nah kita tambahkan PHP, ini coba PHP go. Nah, kembali. Dan yang terakhir di bawah sini untuk menutup, kembali ke database. HP dulu. SQLi
Oke, setelah kita ubah, kita bisa coba cek customer. Oke, sebentar, ini kenapa seperti ini? Kita coba cek codingannya. Oh, ini kurang, jadi kita tambahkan ini. Ya ampun, coba cek. Nah, udah line 2. Tunggu sebentar, kita udah detail line 2. Oh, ini kita typo. Coba dan berhasil. Oke, jadi sekian presentasi video demo dari saya. Selebihnya mungkin ada mau salah kata atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.